anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, kita saat ini ada di pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Setahun itu ya 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diutamakan, yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun sardun wa wahidatun fardun." 3 dari 4 bulan tersebut berurutan. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, bulan di mana kita saat ini berada. Lanjut ke bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berurutan. Adapun 1 bulan yang lain adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menginformasikan kepada kita akan kemuliaan 4 bulan tersebut, Allah melarang kepada kita untuk berbuat zalim sama diri kita sendiri. Ketika kita bisa mendapatkan banyak pahala, justru yang kita cari dosa, itu kan namanya zalim sama dirinya sendiri. Kita ini kalau taat di 4 bulan yang mulia ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi maaf, kalau kita maksiat di 4 bulan mulia tersebut dilipat gandakan dosanya oleh Allah waliyadzubillah. Ketika kita bisa cari pahala yang berlipat ganda, kenapa kita maksiat di tengah-tengah bulan mulia? Sehingga yang kita dapat bukan lipat ganda pahala, tapi yang kita dapat justru lipat ganda dosa. Kapan kita masuk di 4 bulan mulia, kesempatan kita untuk masuk surga lebih gede. Tapi kalau kita taat, kalau kita maksiat, justru resiko kita masuk neraka lebih fatal, lebih minim potensi kita masuk surga. Nah, kalau kita bisa selamat cari celaka, itu kan namanya bunuh diri. Bunuh diri itu kan zalim sama dirinya sendiri. Dia tidak mencelakai siapapun, tapi dia mencelakai dirinya sendiri. Kita kapan masuk di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kesempatan kita untuk mendulang pahala dari Allah
kesempatan kita untuk masuk surga lebih gede. Tapi kok maksiat, yang dia cari dosa, yang dia deketi neraka, bunuh diri, zalim sama dirinya sendiri. Maksiat kapanpun itu dilarang. Lebih-lebih maksiat di bulan-bulan mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih itu terlarang. Ada orang meludah di rumahnya kita, salah. Akan lebih parah salahnya dia kalau dia meludah di masjidnya Allah. Ada orang maksiat di mana? Di Malang, salah. Akan lebih parah kalau dia maksiat di Mekah Madinah, double dosanya. Kapanpun, dimanapun maksiat itu dilarang. Tapi lebih-lebih di waktu-waktu mulia dan di tempat-tempat mulia dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fatal, maka dosanya juga double. Waliyadzubillah. Karena itu termasuk tanda orang yang bertakwa adalah manakala dia bisa mengutamakan apa yang diutamakan oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah. Apa syiarnya Allah? Banyak. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu namanya syiar. Masjid syiarnya Allah. Barang siapa yang memuliakan masjid, tanda kalau hatinya bertakwa. Al-Quran syiarnya Allah, kalam Allah. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, misal kalau hadir tahlilan, jangan ditaruh di bawah. Itu buku Yasin. Kenapa? Ada kalam Allah di situ. Jangan diuncal-uncal misalkan. Atau di apa ya? Digeser-geser begitu, mau ngasih ke sana, ada yang dilempar, ada yang diseret begitu. Ini kalam Allah. Ini tanda kalau orang itu nggak punya ketakwaan dalam hatinya, tidak menghargai apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekah Madinah syiarnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiarnya Allah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu namanya syiarnya Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab termasuk apa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, manakala kita bisa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu tandanya dia adalah orang yang bertakwa. Surga itu bukan milik semua orang, hanya orang yang bertakwa yang berhak masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu jauh bagi mereka yang nggak punya ketakwaan, dekat bagi mereka yang punya ketakwaan, memiliki ketakwaan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang bertakwa, dan surga itu nggak jauh, dekat tapi bukan untuk semua orang. Dekat, nggak jauh bagi mereka yang bertakwa. Kapan kita masuk di bulan-bulan mulia, itu kesempatan emas buat kita untuk membuktikan diri. Ya Allah, saya pantas masuk surga. Dengan apa? Dengan saya memuliakan bulan-bulan-Mu ya Allah. Saya adalah orang yang bertakwa berarti ya Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal dirilah kalian menyambut akhirat, dan ketahuilah sebaik-baik bekal kalian nanti ada di akhirat kata Allah adalah ketakwaan. Dzulqa'dah mulia, ya, tapi Dzulhijjah juga mulia. Menyambut kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ya, dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW, tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah lebih daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan itu 10 hari terakhirnya, kalau Dzulhijjah 10 hari pertamanya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling afdal di sisi Allah. Malah Rasulullah SAW tidak ada, ya, beliau mengatakan dalam sabdanya, tidak ada amalan yang lebih dicinta oleh Allah daripada amalan kita, ibadah kita, ketaatan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah yang paling dicinta, pahalanya yang paling gede. Sampai seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, bagaimana jika dibandingkan dengan orang yang jihad fisabilillah, gede mana ya Rasul pahalanya? Walal jihad fisabilillah, sekalipun dibandingkan dengan orang yang jihad fisabilillah, tetap pahalanya orang yang taat ibadah ada di 10 hari pertama lebih besar, kecuali yang jihad meninggal syahid.
Baru yang syahid pahalanya lebih besar. Tapi kalau dia pulang selamat, maka pahalanya yang 10 hari pertama ibadah lebih besar. Padahal orang jihad itu kan taruhan nyawa. Kita nggak ibadah di 10 hari pertama, nggak taruhan nyawa itu. Orang jihad itu resiko, istri, janda, anak, yatim. Kita 10 hari pertama taat, nggak ada resiko apa-apa, malah kita bisa berangkat bareng-bareng, ibadah bareng-bareng. Yang jihad resiko nyawa, taruhan nyawa, anak, istri, resiko janda, resiko yatim, pulang selamat, kalah pahalanya dibandingkan kita kapan kita taat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, bertaqarrub ila Allah dengan memanfaatkan momen, yaitu momen bulan Dzulhijjah. Nah, apa terus Bib yang bisa kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Apa amalannya? Yang pertama, haji kalau mampu dan ada kemungkinan untuk berangkat. Jelas sudah ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan haji tapi nggak mau haji, saya haji 40 hari atau bahkan lebih, yang ngurus pabrik saya siapa? Tak tinggal haji sama pabrikku bangkrut. Saya berangkat haji, meninggalkan kerjaan. Haji mengeluarkan duit, kerjaan mendapatkan duit, mendatangkan duit. Gampang wes haji nih, saya tak ngurusi kerjaan ini sih. Barang siapa yang mampu haji tapi enggak haji, falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan. Diancam keras sama Nabi, terserah mau matinya mati Yahudi, mau matinya mati Nasrani, sakarepmu. Rasulullah itu orang yang paling sayang sama kita, ngalahkan orang tua kita sayangnya sama kita. Angkat tangan Rasulullah. Mampu haji, dikasih rezeki lancar oleh Allah, tapi nggak mau, medit, mikir, terserah matinya mati Yahudi kayak, matinya mati Nasrani, kau angkat tangan, nggak melok-melok. Nah kalau kita nggak mampu haji, kenapa? Masih nabung. Siapa yang kepingin haji? Semua orang kepingin haji, tapi jarang ada yang ikhtiar untuk haji. Dengan cara apa? Nabung. Maaf, nggak merendahkan profesi seseorang. Kadang-kadang tukang beca, tukang tambal ban, supir mikrolet, nabung 30 tahun haji, Pak. Kita mungkin penghasilannya lebih gede. Lah kok bisa? Dia haji, kita kok belum bisa haji? Dia nabung. Lah kalau kita kan nunggu rezeki nomplok dulu, kan mimpi itu namanya. Harusnya nabung dong. Kepingin tak kalau nggak ada usahanya, ya mimpi itu namanya. Harusnya diupayakan nabung. Kepingin haji nabung, nabung. Daripada nabung bayar cicilan, mending nabung bayar haji. Itu modal sebetulnya. Ya, kita kepingin tok. Nanti Bib, kalau saya dapat uang 1 miliar, nah kan mimpi kan itu namanya. Mimpi itu namanya. Nanti Bib, kalau saya dapat 1 miliar, Bib, oh budal Bib, anak bojo tak budal namanya. Kabeh ae. Mimpi 30 tahun nabung mulai muda, tua baru berangkat. Subhanallah. Kenapa? Bukan bondo kepingin tok. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 1.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 30 tahun baru terkumpul 50 juta daftar berangkat. Subhanallah. Takdir. Nah, diupayakan. Semua orang kepingin haji jelas, tapi nggak semua orang berikhtiar untuk bisa berangkat haji. Nah, kalau nggak mampu haji, kenapa nggak bisa berangkat? Atau belum ada duit karena belum nabung, atau nabung tapi belum cukup. Gimana? Malam yasil ilal bait falyaqsid rabbal bait. Barang siapa yang nggak bisa sampai ke Baitullah Ka'bah, maka hendaknya lah dia menuju kepada Tuhannya Ka'bah. Antara kita sama Ka'bah ada jarak, tapi antara kita sama Allah nggak ada jarak. Fa innahu aqrab min hablil warid. Allah itu lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya kita sendiri. Kita kemana aja urat nadi ini ngikut. Ketahuilah kita kemana saja asal kita taat, Allah bersama kita. Nah, salah satu amalan agar kita dapat pahala haji walaupun nggak berangkat haji, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir kepada Allah sampai terbit matahari, tunggu 15 sampai 16 menit kemudian baru sholat isyraq. Loh Bib, saya pernah ngeliat ada orang Bib, sholat isyraqnya itu ke awal waktu Bib ya.
Kan mestinya 15-16 menit kemudian baru nunggu. Nah, mungkin dia mengamalkan khilaf. Memang ada khilaf di antara ulama. Sedikit melenceng, tapi penting buat kita. Duha sama isyraq. Ada pendapat duha itu beda sama isyraq. Duha sendiri, isyraq sendiri. Walaupun satu waktu yang sama, masuknya waktunya sama. Duha dengan isyraq masuk waktunya sama. Kapan itu? Terbitnya matahari kemudian meninggi seukuran tombak. Nah, dari terbit matahari sampai ukuran matahari setinggi tombak itu 4 derajat. 1 derajat 4 menit, 4 derajat 16 menit. Ditunggu terbit matahari, jangan langsung sholat duha atau isyraq, tunggu 16 menit baru sholat duha boleh, sholat isyraq boleh. Cuman afdolnya kalau sholat duha jangan di awal waktu, tunggu jam 8, jam 9 baru sholat duha. Begitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan duha dan isyraq itu satu. Duha sama dengan isyraq, isyraq sama dengan duha. Cuman beda nama saja. Kadang Nabi nyebut duha, kadang Nabi nyebut isyraq. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan duha sama isyraq itu sama, ketahuilah ada pendapat yang mengatakan waktu masuknya duha itu enggak nunggu 16 menit. Pokoknya terbit matahari sudah masuk waktu duha. Nah, berarti kalau kita ikut pendapat yang mengatakan duha sama dengan isyraq, isyraq sama dengan duha, dan kita juga ikut pendapat yang mengatakan masuknya waktu sholat duha itu enggak nunggu 16 menit, berarti jangan nyalahkan kalau ada orang sholat isyraqnya awal waktu. Tit alarm langsung Allahu Akbar. Loh, kok nggak ngenteni 16 menit? Boleh, yang langsung juga boleh. Masing-masing ada khilaf. Sholat subuh berjamaah, melek. Setelah sholat subuh nggak tidur, melek sampai isyraq. Kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat minimal. Kana lahu ajur hajjatin wa umratin tammatain. Dia berhak untuk mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Podo plek persis, gak ada bedanya. Yang haji makan waktu ini 1,5 jam selesai. Mulai subuh sampai isyraq. Yang haji makan biaya, ini gak keluar biaya. Yang haji pakai keringet, capek, ini gak capek apa-apa. Pahalanya sama kata Nabi. Ditegaskan sama Nabi sampai 3 kali. Persis. Haji dan umrah, bukan haji tak atau umrah, haji dan umrah persis. Itu nggak heran kalau Mbah Maimun Zubair almarhum mengatakan lebih baik sholat subuhnya nggak awal waktu, tapi setelah dia sholat subuh melek sampai isyraq, daripada sholat subuhnya awal waktu tapi setelah sholat subuh pulang tidur. Syukur-syukur sholat subuhnya awal waktu, nggak tidur sampai isyraq, sholat isyraq 2 rakaat. Mending sholat subuhnya jam 4:30, atau kalau sekarang 4:30 ya, atau jam 5 misalkan. Jam 5, mending sholat subuhnya jam 5 tapi melek. Tunggu sampai isyraq. Zikir, baca Quran, wirid, ada pengajian hadir dan seterusnya. Ibadah pokoknya. Mending begitu daripada yang sholat subuhnya jam 4:30 awal waktu tapi pulang tidur. Eman pahala hajinya kata Mbak Maimun. Syukur-syukur sholat subuhnya awal waktu, mungkin bisa agak maju nggak apa-apa biar enak. Monggo, ini juga kosong agak masuk juga nggak apa-apa biar nggak dempet-dempetan. Monggo Mas Imawan, Mas ini enak, tidak apa. Monggo biar. Baik. Ini yang pertama, ibadah haji alternatifnya 3 amalan tadi itu. Amalan lain yang bisa kita amalkan dalam rangka memuliakan bulan Dzulhijjah. Amalan lain ya puasa Arafah. Kalau bisa puasa tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah dan 8 Dzulhijjah. 8 dan 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kalau tanggal 8 namanya puasa tarwiyah. Ahtasibu 'ala Allah yukaffir as-sanata allati qablah wa allati ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku berharap orang yang puasa Arafah itu Allah ampuni dosanya dia setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Modal sehari, ampunan 2 tahun. Kan nggak wajib ini? Iya nggak wajib, sunnah. Nggak puasa, nggak dosa. Cuman saya mau tanya, kita ngaku banyak dosa nggak? Banyak. Serius, kepingin dapat ampunan Allah? Serius, buktikan. Ada kesempatan bondos dino diampuni 2 tahun. Mosok kehilangan kesempatan kita. Ngaku banyak dosa, ngaku serius, dapat ampunan. Diskonan mall berangkat kita.
Ini diskonan ampunan dari Allah. Modal sehari 2 tahun diampuni sama Allah. Ya Allah. Ya memang nggak gampang ya. Puasa sunnah sama puasa Ramadan beda. Kalau puasa Ramadan semua orang puasa. Godaannya paling kalau Ramadan sirup marjan ada di TV. Tapi kalau puasa sunnah banyak teman di kantor kalau langsung poso. Warung buka bebas. Wah, belum lagi yang ngerokok, melihat teman ngerokok. Aduh. Memang beda memang antara puasa sunnah sama puasa. Cuman buktikan keseriusan kita ingin dapat ampunan Allah. Modal sehari 2 tahun ampunan. Dalam sebuah riwayat tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka, memberikan ampunan kepada manusia lebih daripada hari Arafah. Nggak ada. Jangan sampai Allah banyak mengampuni dosa umat manusia, kita nggak termasuk saat itu. Bukannya puasa, malah maksiat kepada Allah. Allah bagi-bagi ampunan, kita nggak dapat. Manusia kembali kepada Allah, basah kuyup akan rahmatnya Allah, basah kuyup akan ampunan Allah. Kita kembali kepada Allah, kering dari rahmatnya Allah. Padahal berapa kali dia ketemu Arafah? Umur kita berapa? Berarti berapa kali kita bisa hitung ketemu Arafah? Lah kok bisa balik-baliknya kepada Allah kering dari rahmatnya Allah, ampunannya Allah? Kenapa? Nggak ngambil momen, nggak ngambil kesempatan ketemu dengan Arafah. Sampai pernah diceritakan ada seorang ulama namanya Al-Imam Ali Ibnul Muwaffaq. Al-Imam Ali Ibnul Muwaffaq ini pernah sekali waktu berangkat haji. Ya, ketika berangkat haji sebelum Arafah dia tidur. Dia tidur di satu tempat. Ketika tidur dia mimpi ketemu malaikat, 2 malaikat menjelma menjadi manusia, menyerupai manusia. Dalam mimpinya Al-Imam Ali bin Muwaffaq memperhatikan 2 malaikat ini sedang berdialog, tanya jawab. Malaikat A sama malaikat B. Malaikat A tanya sama malaikat B, tahu nggak kamu yang berangkat haji tahun ini berapa orang? Nggak tahu. 600.000. Zaman itu ya, nggak ada pesawat. Kalau nggak darat, laut. 600.000 itu banyak itu. Jalan berbulan-bulan. Ya. 600.000. Banyak ya, banyak. Tapi kamu tahu nggak, sampai detik ini sebelum Arafah saat itu, sampai detik ini yang diterima sama Allah cuma berapa? Berapa memangnya? 6. Dari 600.000 yang diterima cuma 6. Kelagapan ini Ali bin Muwaffaq ini bangun mimpi buruk. Ya Allah, dari 600.000 cuma 6. Di mana saya? Alamat gak keterima. Belum Arafah. Besoknya pergi ke Arafah wukuf. Pulangnya ya ke Musdalifah. Tidur mimpi ketemu malaikat yang sama. Tahu nggak kamu, berkat Arafah dari 1 Allah kasih syafaat untuk berapa orang? Dari, coba anaknya biar agak khusyuk, dijaga anaknya. Nah, di bangku atau bagaimana? Kalau di bangku enak, biar kehormatan tempat ibadah juga tetap terjaga, kekhusyuan pengajian juga tetap dijaga. Nah, 1 kata malaikat, orang yang diterima kemarin sebelum Arafah, Allah berkat dia syafaati 100.000 yang lain. Lego. Ali bin Muwaffaq lego. Berkat kemuliaan Arafah. Nggak ada manusia yang paling banyak memberikan ampunan kepada, ya Allah banyak memberikan ampunan kepada manusia lebih daripada hari Arafah. Intinya jangan sampai kehilangan momen kita ini. Berapa banyak orang yang kita kenal Arafah tahun ini udah nggak mungkin dah, udah nggak ketemu. Nah, jangan sampai kita ini kehilangan momen. Iya, jangan sampai kita kehilangan momen. Bukankah selama ini juga kita juga banyak kehilangan momen sebetulnya untuk memuliakan bulan-bulan mulia, memuliakan Arafah. Nah, bulan depan masuk ada di hari Arafah, jangan sampai nggak puasa, usahakan puasa, jangan sampai maksiat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal berikutnya yang bisa kita amalkan, takbiran. Man ahya lailatayil idain ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan juga malam hari raya Idul Adha, Allah hidupkan hatinya di mana hati manusia mati semuanya. Kita ini nanti menghadap kepada Allah di akhirat, tergantung hatinya kita. Hati selamat kita.
Tapi hati ini kalau elek, celaka kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu hari di mana selamat enggak selamatnya manusia tergantung hatinya. Hari akhirat hari di mana enggak manfaat yang namanya mal, harta, enggak manfaat yang namanya anak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Baru selamat orang tadi itu. Baru selamat orang tadi. Nah, salah satu agar hati kita selamat, hidupkan 2 malam hari raya. Zaman kaset yang hidupkan 2 malam hari raya. Orangnya dong, kasetnya masuk surga, orangnya enggak nanti. Jangan. Diaturlah shift, misalkan mulai dari maghrib sampai sholat id, setiap jam ganti orang, setiap jam ganti orang, remasnya, takmirnya, jamaahnya diganti, gantian. Jangan anak kecil dipasrahi, nggak apa-apa, bagus. Cuman orang tuanya kemana gitu loh. Yang takbiran anak kecil, nggak apa-apa latihan, tapi dibimbing, bukan ditinggal di masjid. Akhirnya rebutan mic, akhirnya bengak-bengok. Akhirnya nggak ada yang bisa membawa suasana agar gimana caranya orang yang dengar ikut takbiran. Lah anak-anak kecil tok yang takbiran. Nggak ada yang betul-betul fasih bacaannya, nggak ada yang betul-betul enak suaranya. Akhirnya yang dengar kan kadang-kadang maka terganggu mungkin. Nggak apa-apa ngelatih anak, nggak apa-apa. Cuman dibimbing, cuman dikancani, cuman dijaga. Bukan ditinggal orang tuanya kemana? Nggak tepat itu, nggak betul itu. Maunya didik tapi nggak mau dididik itu orang tuanya namanya. Dipikir masjid playgroup apa, tinggal ke imik tinggal, nggak bisa, nggak hormat itu namanya. Harusnya orang tuanya bimbing, nggak apa-apa kasih kesempatan untuk masing-masing takbiran, tapi dijaga kehormatan masjid, dijaga kehormatan kemuliaan daripada malam takbiran. Nah, takbir kalau Idul Fitri cuma satu, ada takbir namanya takbir mursal. Takbir yang terus menerus dibaca mulai maghrib sampai sholat id keesokan hari, itu namanya takbir mursal. Nah, takbir mursal ini mau Idul Fitri, Idul Adha ada, tapi ada satu takbir namanya takbir mugoyat. Nah ini Idul Fitri nggak ada, yang ada cuma di Idul Adha. Apa takbir mugoyat? Takbir yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan sholat mulai dari subuh hari Arafah, sampai asar akhir hari tasyrik, tanggal 13, 9, 10, 11, 12, 13. Mulai dari subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik. Itu disunahkan kita untuk bertakbir. Itu 24 jam enggak, cuman setiap selesai sholat tok. Mau sholatnya sholat wajib, mau sholatnya sholat sunnah, mau sholatnya di rumah, mau sholatnya di masjid, mau sholatnya sendirian, mau sholatnya berjamaah. Pokoknya setiap selesai sholat mulai dari subuh tanggal 9 sampai asar akhir hari tasyrik tanggal 13 takbir. Sekalipun setelah sholat jenazah disunahkan takbir. Cuman kadang-kadang nggak ada ya habis sholat jenazah terus takbiran nih, keluarganya bisa ngamuk ini. Keluarganya bisa ngamuk kalau nggak ngerti. Nah itu diatur gimana caranya imam nih di Mushola Nawawi atau di Masjid Al-Basirah misalkan setiap sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus baca 3 kali baru Allahumma antas salam minkas salam gitu. Mungkin awalnya tolak-tolak, loh kan sekarang masih tanggal 9, besok masih baru lebaran, ini kok sudah takbiran? Dari pertanyaan ada jawaban. Jangan bingung, waduh gak enak Bib, orang-orang gak biasa Bib. Loh biasa no, ibadah kok. Kalau orang-orang biasa gara-gara kita dapat pahalanya. Kalau orang gak ngerti gara-gara kita ngamalkan akhirnya orang ngerti, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Kadang-kadang orang siwak aja gak ngerti, siwak tok gak ngerti. Kadang-kadang sengaja imam itu siwakan di depannya jamaah, padahal bisa ketika dia nginep di belat baru siwakan. Enggak sengaja mancing, barangkali ada yang nggak ngerti siwak, takok-takok akhirnya ngerti, dapat pahalanya. Itu dakwah itu namanya. Ngasih contoh itu namanya dakwah. Duh, kok takbiran? Kan lebarannya sudah lewat. Ini kan sudah tanggal 11 Dzulhijjah, 12, 13. Dari pertanyaan ada jawaban. Namanya orang tanya nggak ngerti. Setelah dia tanya dikasih tahu ngerti. Gara-gara siapa?
Gara-gara dia gede ganjarannya. Takbir mughoyat setiap sholat tok. Berapa kali setelah salam? Bebas, sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Tapi ya usahakan minimal 3 kali lah. Ya gak usah panjang-panjang juga. 3 kali selesai baru baca wirid, zikir dan doa sebagaimana yang biasanya dengan baca. Itu takbir. Itu takbir. Amalan lain yang bisa kita amalkan adalah berkurban. Berkurban. Usum aki, tumbas aki. Usum kembang, tumbas kembang. Usum sepeda, tumbas sepeda. Usum kurban. Beli sepeda, beli. Akik beli. Kembang beli. Cupang beli. Maaf, kambing sapi. Padahal azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Kalau beli kurban itu kata Nabi, kalau mau kurban sing tenanan, sing serius. Selagi mampu beli yang gede badannya, jangan cari yang murah. Jangan cari yang krempeng. Kenapa? Nanti di akhirat ketika kita meniti jembatan Sirat itu jadi kendaraannya kita. Wah, bawa duit ratusan juta. Mau apa? Beli mobil. Masuk showroom. Mau beli sini yang bagus yang mana? Wah, beli mobil. Yang bagus yang mana? Tahun berapa ini? Oh, kelawasan. Cari yang baru saya. Wah, beli mobil ya. Dilihat, kurang cocok. Interiornya dilihat, kurang bersih. Mobil. Bawa uang 2 juta 3 juta toh. Masuk ke Belante. Iya, kambing yang murah yang mana? Ya Allah, Alphardnya ditinggal nanti kapan dia mati. Justru ini kurbannya dia yang nolong dia nanti di akhirat. Mau apalagi bawa Alphard tanya kurban sing murah sing gede, gak izin lah. Nggak malu. Orang itu bisa kurban bukan karena dia kaya loh ya. Jangankan kurban. Seperti saya tadi bilang, kadang ada orang itu bisa nabung 30 tahun haji, dalah kurban kok. Dalah kurban 2 juta 3 juta. Kalau kita niat karep takdir. Ada orang pas-pasan kurban bentahun. Pas-pasan, bukan orang kaya. Pas-pasan, biasa, sederhana. Setiap tahun. Wedok mana kadang-kadang. Wedok secara umum gak kerja gitu, tapi iso nabung. Bisa nabung, belum mati kadang-kadang wasiat. Iya. Ini uang untuk kurbannya saya. Belum meninggal udah wasiat, meninggal belum takdir kurban. Subhanallah, apa jadi? Sudah direncanakan itu kurban. Tiap tahun nggak pernah meninggal. Hidupnya biasa, perempuan lagi. Subhanallah. Niat, takdir, ganjarannya gede. Nah, ganjarannya gede. Nanti di akhirat itu fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa sy'ariha wa adlafiha. Hewan kurban yang kita sendiri ikut menikmatinya, ikut makan, nanti di akhirat balik utuh. Lengkap dengan tanduknya, bulunya, kakinya, semuanya. Balik udah dicincang-cincang gitu. Potong-potong jadi daging, jadi sate, jadi gulai, balik utuh. Dan wa inna damaha la yaga. Wa inna thawabaha la yaga indallah qabla damuha yaga minal ardh. Pahalanya udah sampai kepada Allah sebelum tetesan pertama sampai ke tanah. Sembelih tetesannya yang pertama belum sampai ke tanah, pahalanya udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ngasih wasiat. Iya, perintah kepada Siti Fatimah. Fatimah, gumi ila udhiyatiki fashhadiha. Fatimah, kamu kurbankan, saksikan kurbannya kamu. Menyaksikan kurban itu sunnah. Walaupun kita nggak ikut nyembelih, tapi nyaksikan itu sunnah. Jadi kita nitip, misal ada di Masjid Al-Basirah, di Mushola Nawawi, nitip kurban, apa kambing, apa sapi. Kapan kurban saya disembelih? Oh besok lusa. Datang, saksikan sambil direnungi, dihayati. Ya Allah, alhamdulillah. Rezeki kita kok Gusti Pangeran. Saya kurbankan pahalanya untuk saya. Padahal rezeki itu kok Gusti Pangeran. Saya kurbankan, saya tetap dapat pahala besar. Alhamdulillah. Akhirnya Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir, dinikmati.
Jangan kurban di masjid, di musola, di sembelih orangnya ngorok yang kurban. Jangan, dinikmati. Kan jenengan bilang golek duit gak gampang. Kok alhamdulillah salah nyari uang gak gampang, kepakainya untuk manfaat. Dinikmati seharusnya, disaksikan. Alhamdulillah, iso kurban deh, alhamdulillah. Jangan pasrah selesai. Akhirnya nggak ada harapan kita untuk kurban tahun depan. Tapi kalau kita nikmati betul, kita renungi betul, kita hayati betul nikmatnya Allah bisa kurban, kasih lancar rezeki dan bisa kurban, insya Allah tahun depannya kita terinspirasi untuk kurban lagi. Kepingin mana, kepingin lagi. Ya Fatimah, gumi ila udhiyatiki fasyadiha. Pergi saksikan wahai Fatimah, setiap darah yang netes itu berbuah ampunan wahai Fatimah. Setiap helai rambut dari hewan kurbannya kamu, ampunan, pahala, derajat. Satu helainya berapa? Siapa bisa ngitung? Siapa bisa ngitung banyaknya rambutnya hewan? Kambing aja satu helainya 3 bonus dari Allah. Ya pahala, ya ampunan, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kurban itu, nikmat. Ya, mosok nabung untuk dunia kita bisa, nabung untuk kurban kita nggak bisa. Emang kalau kita sampai kehilangan kesempatan untuk bisa kurban. Masalah fikihnya insya Allah hari Kamis. Nah, masalah fikih kurban saya akan bahas lebih rinci. Fikih kurban hari Kamis ada di Masjid Al-Basirah. Monggo binara, monggo jenengan rawuh biar kita sama-sama tahu. Jadi majelis ini, pengajian ini akan lebih lengkap kalau jenengan hari Kamis datang. Saya bahas di Masjid Al-Basirah fikihnya. Karena orang itu jangan sampai kurban tapi kurbannya nggak sah. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik kita sebagai panitia, baik kita sebagai orang yang berkurban, atau kita yang jualan kambing atau sapinya, belantiknya juga harus tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai nipu. Beda, kambing dibuat sate sama kambing dibuat kurban itu beda. Kambing dibuat kurban ada aturannya. Kambing dibuat sate bebas, mau umur berapa, poel nggak poel, terserah. Ya. Kurban dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kurban dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Man wajada sa'atan li ayyudhahiya falam yudhahi fala yahdur musallana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban tapi nggak mau kurban, mikir, medit, jangan sholat berjamaah sama aku, jangan masuk masjidku, mulio sholat dewi di rumah. Karena ancaman keras dari Nabi, mazhab Hanafi berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Ada yang bertanya, dari sini bisa kita pahami ternyata kurban itu lebih afdal dari akikah. Kenapa? Kalau akikah nggak ada yang berpendapat itu wajib, tapi kalau kurban masih ada yang berpendapat itu wajib. Tapi sekalipun kurban lebih afdal dari akikah, tidak menjadi syarat yang mengikat satu sama lain. Beb, saya belum akikah, beb boleh kurban nggak? Boleh. Beb, saya belum kurban, beb boleh akikah nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi karena ini momen kurban, momennya momen kurban nih sekarang, bukan momen akikah. Kalau akikah nggak ada waktunya, bebas. Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, kapan pun akikah bebas. Tapi kalau kurban ya nggak ada kecuali 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, karena momennya kurban, kalau uangnya kita ini memang mepet, cuma bisa beli 1 kambing, ya sudah beli 1 kambing untuk kurban. Untuk kurban. Kapan kita punya kesempatan untuk beli kambing akikah, beli kambing lagi akikah. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar atau Al-Imam Romli berpendapat bagi yang tidak mampu boleh 1 kambing diniatkan 2, ya akikah ya kurban. 1 kambing saya niat kurban sekaligus akikahnya saya, boleh. Ada pendapat mengatakan begitu, ya pahalanya dua-duanya dapat. Tapi sepatutnya ini tidak diamalkan kecuali hanya bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Selagi kita mampu, walaupun nggak sekarang, tapi di masa yang akan datang. Sekarang cuma 1 kambing tok, kurban dulu. Kenapa? Momennya kurban. Momen kurban kok akikah, kurban dulu. Lah akikahnya kapan, Beb? Nabung lagi. Barangkali 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan dapat beli kambing, akikahkan. Bahkan kalau memang betul-betul kepepet, nggak punya duit, cuman berapa? 100.000. Mana ada kambing 100.000? Kepingin Beb kurban, Beb? Bisa ikut mazhabnya Ibn Abbas.
sahabat Abdullah bin Abbas, semisanan Rasulullah SAW. Itu beliau berfatwa bagi yang tidak mampu boleh berkurban walaupun dengan ayam atau unggas, bebek, ayam, terserah, boleh. Kenapa? Tidak ada amal yang paling afdol ada di hari Lebaran Yauman Nahar tanggal 10 Dzulhijjah lebih daripada iraqatud dam, tumpahnya darah dari hewan kurbannya kita. Itu amal yang paling afdol itu. Nah, karena Nabi mengatakan mutlak, nggak nyebut kambing, nggak nyebut sapi, nggak nyebut onta, berarti bebas. Tapi bagi yang tidak mampu, wis ngalap berkah ibadah kurban, nggak mampu kambing meskipun ayam, bebek dimonggo. Cuman saya titip pesen, jangan pakai titip panitia kalau ndalah cuman kurban ayam, ngerepoti itu namanya. Iya. Musola An-Nawawi kurban tahun ini sapi 50 misalnya. Insyaallah nggih. Kambingnya ada 500 misalnya. Terus kan biasa selesai ya pengumuman ya, sapi wis, kambing wis, enggak ayam umumno bisa. Loh, mulai kapan kurban ada ayam ini? Wis mulai dewi-dewi bagikan, sebagian dimakan, sebagian besar disedekahkan kepada fakir miskin. Enggak apa-apa, ngalah berkah. Tapi ingat, kalau nggak mampu, cuman orang ini kalau urusan kurban ini ngaku nggak mampu kabeh masalahnya. Ngaku nggak mampu semuanya. Tapi kalau urusan gengsi, prestis, urusan harga diri, rumah, kendaraan, pakaian, alas kaki, sopo lu suki di mana? Haji nggak mampu, Bib. Kurban nggak mampu, Bib. Nah, ngaku nggak mampu. Lu kadang-kadang gak gelem kurban jaluk jatah. Padahal mampu. Lah kalau fakir miskin iya. Tanya ke panitia, saya kok belum dapat. Fakir miskin enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mampu kurban enggak. Gak DKI ngamuk. Aku kok DKI. Mestinya yang ngamuk itu fakir miskin. Kenapa? Gara-gara yang mampu-mampu enggak mau kurban ini, salah gak kurban minta, jatahnya mereka kurang akhirnya. Padahal kurban itu ya prioritasnya untuk mereka. Iya. Terutama juga sukarelawan panitia yang ikhlas. Jangan jadi panitia kurban biar bisa sate gulai ya, mayoran bareng-bareng. Nanti kita bahas boleh nggak panitia itu makan daging kurban tadi itu, nanti kita bahas hari Kamis itu. Kalau dibahas sekarang ya panjang tentunya. Nah, itu 4 amalan bisa kita amalkan: haji, kemudian puasa Arafah, kemudian bertakbir, kemudian berkurban. Sampai di sini ada yang mau tanyakan mungkin? Monggo barangkali. Monggo Pak Yus. Masalah takbir itu. Kalau tadi takbir itu rata 3 hari. 9, 10, 11, 13. Itu untuk sholat 5 waktu saja. Terus untuk waktu menyembelih itu boleh kan? Menyembelih bukan. Takbir ketika nyembelih. Iya. Pertanyaan pertama. Kan takbir mugoyat, takbir Idul Adha mulai dari tanggal 9 subuh sampai asar hari tasyrik, 9, 10, 11, 12, 13, hampir 5 hari. Nah, apakah harus setelah sholat wajib saja? Enggak, sholat apapun, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat berjamaah, sholat sendiri, mau di masjid, mau di rumah, dimanapun, setelah sholatnya sholat apapun, bahkan sholat jenazah, takbir sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah. Kemudian ketika nyembelih kita bertakbir boleh nggak? Sunnah, justru sunnah lebih afdal. Mau yang nyembelih atau yang nyaksikan, mau itu kurbannya dia atau kurbannya orang lain, tapi kita nyaksikan satu hadir dalam proses penyembelihan, takbir. Jangan aduh saya kene, aduh cok dibantu, mending takbir. Ya, ngagungkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Boleh. Untuk ini misalnya ada orang tua pernah haji, memutuskan kurban juga misalnya. Terus meninggal, terus anaknya ingin kurban, pahalanya untuk di orang tua. Iya. Anak berkurban diniatkan pahalanya untuk orang tua. Secara umum nih ya, mau orang tuanya meninggalnya pas haji, sudah pernah kurban atau belum, sudah pernah haji, pokoknya umum, anak mau kurban pahalanya diniatkan untuk orang tua. Ini ada 2. Saya yang beli kambing, tapi atas nama kurban ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal.
Itu beda hukumnya sama saya kurban. Atas namanya siapa? Atas nama saya. Tapi pahalanya saya niatkan juga untuk orang tua. Itu beda hukumnya. Untuk yang pertama, yang beli kambing saya atas namakan untuk orang tua yang sudah meninggal. Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau orang tua pernah wasiat, iya, nak, kalau kamu sekali waktu sanggup mampu untuk kurban, niatkan ya, sekali-kali untuk bapak atau untuk ibu. Kalau dapat wasiat seperti ini sah hukumnya. Tapi kalau nggak dapat wasiat semasa hidupnya nggak sah. Tapi ada pendapat yang mengatakan mau dapat wasiat nggak dapat wasiat, anak kurban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal sah. Kenapa? Karena satu martabat dengan sedekah. Kurban ini maknanya, fungsinya sama dengan sedekah. Memenuhi hajat kebutuhannya fakir miskin. Kita sedekah, masuknya kota amal pas Jumat. Plung, kita niatkan ini pahalanya ya Allah untuk orang tua saya sudah meninggal, boleh, jelas. Lah kurban sama, khilaf. Karena itu sepatutnya buat kita ketika kita masih hidup sama orang tua atau sama anak, niatkan. Iya, artinya nanti kalau kamu suatu saat mampu kurban, bapak atau ibu sudah meninggal, sekali-kali kalau sanggup ya mampu, niatkan juga ya buat bapak, buat ibu. Walaupun orang tuanya sudah pernah kurban, bahkan ketika haji kurbannya tetap boleh, double itu boleh. Beda sama yang kurban saya atas namanya saya, cuman saya berdoa ya Allah. Pernah kan dengar Rasulullah SAW kurban diniatkan untuk semua umatnya? Nah itu sudah, itu bukan mengatasnamakan, atas namanya tetap Rasulullah, tapi pahalanya untuk semua umatku ya Allah. Semua umatnya miliaran mulai zamannya Nabi sampai nanti kiamat, miliaran. Itu berkat, ini tanda ya, tidak ada kurban yang paling afdol, kurban yang paling gede pahalanya lebih daripada kurbannya Nabi. Kenapa? Umatnya Nabi semua dapat pahalanya itu. Kita ini dapat pahalanya itu. Dapat pahalanya. Walaupun kita ini belum hidup di zaman Nabi, udah dipikir di zaman Nabi. Ya apa caranya kita dapat pahalanya? Nah, itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kasih lancar rezeki kita, kasih manfaat barokah sehingga bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana